Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus tahu apa arti hidup kita yang sesungguhnya. Kita harus memahami benar apa arti hidup kita. Orang-orang percaya, ada orang yang hidup untuk kepentingan diri sendiri, ada orang yang hidup untuk fokus bekerja, memperkaya mereka, memperkaya jasmani, memperkaya hidup, menyenangkan manusia. Ada juga mereka hidup untuk menggemukkan diri seperti anak-anak Imam Eli. Ya. Jadi di mana kita posisinya pada saat ini? Apakah kita hidup untuk bekerja, makan, memperkaya diri, memperkaya jasmani, menyenangkan hati manusia, atau yang lain-lain? Tapi pandangan Rasul Paulus berbeda. Ya. Kita belajar dari pandangan Rasul Paulus yang berbeda terhadap hidup manusia yang saat ini. Ya. Dikatakan dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, itu pandangan Rasul Paulus. Itu pandangan Rasul Paulus dalam hidupnya. Jadi pandangan kita pada saat ini apa pandangan hidup saudara? Ya. Apa pandangan hidup saudara sekarang? Apakah sesuai seperti pandangan Rasul Paulus? Yang dimana kata hidup adalah kesempatan. Hah? Hidup adalah kesempatan. Memang hidup adalah kesempatan, saudara. Ya, kita hidup untuk Kristus, ya. Jadi pandangan kita harus diubah saat ini untuk kita tahu apa arti hidup kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Yang dimana kita harus memberi buah, ya, memberi buah yang artinya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Apakah kita sudah menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita sudah memberi buah bagi Tuhan? Apakah kita sudah mengenal Tuhan, menyenangkan Tuhan lewat pribadi kita? Kita aja nggak tahu apa arti hidup kita, apalagi mau berbuah menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati manusia. Kita sendiri saja tidak tahu apa arti hidup kita saat ini. Ya. Seperti pandangan Rasul Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan baginya karena dia hidup di dalam Kristus. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, kita tidak sia-sia menjadi anak-anak Tuhan yang percaya pada saat ini. Karena hidup kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Karena kita punya arti, ya, punya arti hidup ini. Hidup kita berarti. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ya, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menginginkan hidup lagi berbuah di hadapannya. Jadi berbuah itu berarti kita menjadi berkat. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Karena semuanya ada batasnya. Ya saudara, raja saja punya batasan, gembala saja punya batasan, umur saja ada batasan. Ya, apalagi kita. Kalau kita tidak tahu apa arti kehidupan kita untuk saat ini, halo saudara mati nanti saudara tidak tahu mau kemana. Mau kemana saudara? Semuanya tujuan ke surga. Tapi kalau kita saja hidup belum berbuah di hadapan Tuhan, jadi sia-sia, ya. Jadi selagi Tuhan kasih kesempatan, jangan sia-siakan hidupmu, ya. Melayanilah dengan sungguh-sungguh, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, mengasihilah sesama dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Tuhan tidak suka yang
Ya, kenapa? Karena dia akan menantikan kedatangan Samuel yang akan mempersembahkan korban dan memberikan pengarahan pada saat itu. Tetapi dia tidak mendengarkannya, dan akibatnya Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. Maka Tuhan memilih orang lain menjadi raja, ya, menggantikan Saul. Raja saja punya batasan dalam kekuasaannya, apalagi kita orang-orang yang biasa di hadapan Tuhan, ya. Semuanya punya batasan dan semuanya punya arti di mana kita Tuhan berikan tanggung jawab. Ya, saudara terkasih dalam nama Tuhan, ya. Ya. Bukan berarti yang mempunyai kekuasaan itu suka-sukanya. Ya. Aku raja kok, jadi suka-sukaku. Ya, dengan begitu. Yang setahu dia, aku raja, ya, arti hidupku sebagai raja untuk memerintah rakyat-rakyatku. Tapi dia tidak tahu semuanya punya batasan. Dan orang pun ada batasan untuk mempercayai seorang yang mempunyai kekuasaan. Ya, begitu juga kehidupan kita, ya saudara. Jadi semuanya punya batasan. Jadi ketika Tuhan sudah memberi batasan, gunakan waktu yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan kita itu dengan baik. Jadi jika kita dipercayakan suatu kekuasaan, suatu tanggung jawab, pelayanan, apapun itu yang kita miliki, mari gunakan dengan baik. Hidup ini singkat, jadi pergunakan dengan cara-cara yang benar di hadapan Tuhan. Hidup ini hanya sebentar, seperti pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, semuanya kita tahu lagu itu. Jadi mari kita renungkan lagunya, bukan cuma lagunya. Mari kita renungkan firman Tuhannya. Mari kita renungkan hidup kita ini untuk berarti dan berbuah di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya. Apakah hidup ini hanya untuk mencari kepentingan diri sendiri? Tidak, saudara. Kalau hanya mencari kepentingan diri sendiri itu salah. Hidup sendiri, makan sendiri, kerja sendiri itu gak enak. Enak gak bagi saudara? Berarti gak? Berarti gak hidup sendiri? Tidak. Semuanya memiliki batasan tersendiri. Saudara, kalau saudara hanya mementingkan jasmani, ya, jasmani dan jasmani, mengumpulkan kekayaan untuk yang kenikmatan sesaat di hadapan Tuhan, ya, berarti saudara tahu arti hidup saudara cuma sebatas kenikmatan dunia, ya. Tetapi ketika kita tahu arti kehidupan kita untuk melayani Tuhan, fokus sama Tuhan, ya, benar-benar hidup melakukan sesuai firman Tuhan, ya, saudara tahu apa arti hidup saudara sebenarnya dalam hidup ini, ya. Coba saudara, ada dua nih. Mana sih lebih enak, melayani Tuhan atau melayani manusia? Keuntungannya berbeda. Ikut melayani Tuhan masuk surga. Kalau melayani manusia atau dunia ini bisa kita katakan masuk neraka. Mana lebih enak? Melayani Tuhan, ya. Firman Tuhan ya dan amin tidak pernah berubah. Jadi Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya yang percaya kepadanya. Bahwa itulah arti hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka arti hidup kita itu sudah Tuhan siapkan hanya untuk menjadi penyembah Tuhan. Puji Tuhan. Saudara terkasih, ya, hidup dalam Tuhan itu sangat untung, ya. Ya, untungnya itu besar sekali. Ya. Kamu punya masalah, Tuhan punya solusi. Tidak ada jalan keluar, Tuhan punya jalan keluar. Ya. Masalahmu beres semuanya. Tapi kalau dunia, capek mikir sendiri. Benar atau tidak? Benar-benar betul. Semuanya terselesaikan kalau di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sekarang mari pikirkan. Ya, coba kita mari pikirkan, ya. Pikirkan, benar ya? Apa sih hidupku saat ini? Coba. Kita lebih mengoreksi diri kita, lebih mengadakan pikiran
pikiran kita, hidup kita ke perkara-perkara yang ilahi, perkara-perkara yang di atas. Itu yang Tuhan mau sekarang. Jangan kebanyakan anak-anak Tuhan lebih fokus ke perkara-perkara yang duniawi. Mereka lebih sibuk dengan kesibukan duniawi, pekerjaan mereka, sekolah mereka, sampai mereka pun meninggalkan ibadah. Contohnya, kursi-kursi sudah kosong, tapi ada malaikat yang duduk di sini. Puji Tuhan. Ada malaikat yang duduk di kursi-kursi yang kosong. Itu saya percaya. Walaupun tidak ada jiwa-jiwa yang terlihat, tapi ada malaikat Tuhan yang duduk di sini. Jadi mari kita lebih berpikir ke perkara-perkaranya Tuhan. Fokus kepada Tuhan pada saat ini. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Ya, apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara pergumulkan, Tuhan sediakan semuanya. Saudara percaya? Amin. Ya, pasti. Kita adalah orang yang percaya. Dan tidak ada mustahil bagi Tuhan kalau kita benar-benar melakukan apa maunya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Coba tanya deh saat ini. Pernah gak saudara tanya dalam doa saudara, Tuhan, maunya Tuhan, aku mau lakukan apa sih hari ini? Pernah gak sih begitu sama Tuhan? Pernah gak sih seperti sahabat, seperti anak dengan bapa datang kepada Tuhan? Saya sering berdoa, tapi seperti saya ada di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, hari ini aku mau buat apa? Ya. Tuhan maunya aku mau ngapain hari ini? Jadi kita minta tuntunannya Tuhan. Jadi setiap hari kita tahu arti apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Jadi banyak, hidup ini banyak sekali hal-hal yang kita nikmati. Hidup ini indah loh saudara. Hidup ini indah kalau dalam Tuhan. Hidup ini simple. Hidup ini sebenarnya simple. Hidup ini banyak keanehan, banyak kesulitan, dan banyak kesempurnaan. Ya, hidup ini pendek, hidup ini bebas, hidup ini sangat istimewa, dan masih banyak lagi. Hidup ini banyak kewaspadaan. Hidup ini banyak pengalaman. Apalagi hidup ini banyak berpetualang. Apalagi hidup ini banyak gairah. Ada lagi, hidup ini banyak mimpi. Hidup ini banyak peringatan. Hidup ini sangat banyak arti. Hidup sangat banyak arti. Dan hidup ini adalah kesempatan. Ya. Hidup itu bukan cuma satu arti, tapi banyak. Ya. Kalau kita pelajari, hidup ini bukan cuma hidup sekedar hidup, makan, tidur, besok kerja, dan diulang-ulang seperti itu lagi. Tidak. Tapi hidup ini banyak sekali pengalaman, banyak sekali berpetualang bersama Tuhan. Ya. Dan hidup ini istimewa bagi orang-orang orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi mari gunakan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kita dengan baik, dan mari kita